Yun Xiao yang masih terduduk tidak menghiraukan Lan Fei. Dia memandangi tangannya dan mengatakan, apakah itu ilusi? Lan Fei tertawa terbahak-bahak di hadapan Yun Xiao dan yang lainnya. Lan Fei mencibir Yun Xiao. Apakah Yun Xiao mengatakan itu adalah ilusi? Yang kemudian Lan Fei memberikan serangan demi serangan lagi pada Yun Xiao sembari terus mengoceh. Yun Xiao telah diberi pelajaran dengan begitu bagus, dan karena kepalanya terbentur, maka Yun Xiao berpikir itu adalah ilusi. Dia mengajak untuk rekan-rekannya ikut menyerang bersama sampai Yun Xiao menjadi idiot. Sekelompok orang tertawa dan bergegas maju. Meskipun anak-anak bangsawan ini masih muda, mereka semua berlatih seni bela diri, dan pukulan mereka sekeras besi. Setiap kali mereka mengenai tubuh Yun Xiao merasakan sakit yang tajam. Yun Xiao mengeratkan gigi dan tidak bersuara, tapi matanya seterang bintang dan penuh dengan tekad. Setelah beberapa saat, Lan Fei berteriak kesal karena mata anak ini sangat menyebalkan. Ia memerintahkan untuk rekannya membawakannya pedang. Ia akan menggali matanya. Du Feng yang ketakutan mengatakan pada Lan Fei bahwa itu tidak bagus. Yun Xiao adalah cucu dari Adipati Jingguo. Akan sulit untuk menjelaskan kepada tuan mereka jika mereka menggali matanya. Lan Fei berteriak jijik. Apa yang mereka takutkan? Bahkan jika langit runtuh pun, ia akan memblokirnya. Lan Fei menarik pedang di tangan rekannya dan kemudian menarik rah baju Yun Xiao. Setelah berada tepat di depannya, Lan Fei menghunuskan pedangnya pada Yun Xiao. Namun sebelum itu terjadi, Lan Fei terkejut dengan apa yang dia lihat. Itu adalah Yun Xiao yang tatapannya tidak ada ketakutan sama sekali. Mata Yun Xiao masih terbuka lebar saat dia melihat pedang terang datang ke arahnya, tanpa rasa takut sedikit pun. Entah mengapa, hanya melihat tatapan Yun Xiao membuat tubuh Lan Fei bergetar. Itu adalah rasa takut. Lan Fei berteriak, Yun Xiao adalah seorang pengecut yang tiap hari ia rundung. Maka ia akan mengakhiri penderitaan Yun Xiao. Ia akan mengakhiri hidup Yun Xiao agar tidak merasakan perundungan lagi. Dagger itu langsung terhunus pada Yun Xiao. Karena dagger itu tajam, itu bahkan menembus. Suara teriakan Yun Xiao terdengar. Orang-orang di sekitarnya sangat ketakutan, sehingga mereka mundur. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan mereka semua mulai bergetar lagi. Rasa sakit yang tajam datang dari kepala Yun Xiao, dan keringat dingin menetes di dahinya. Tapi matanya masih terbuka lebar saat dia mengatakan, teknik ilusi yang sangat kuat. Ini benar-benar menyerang langsung ke jantungnya. Hanya mereka yang memiliki hati dan jiwa yang kuat yang bisa keluar. Yun Xiao kemudian menatap tajam ke arah Lan Fei mengatakan, mungkin Lan Fei berpikir telah menang dan dapat merundung Yun Xiao selama ini. Dan sekarang mungkin jika yang ada dalam ilusi ini adalah Yun Xiao yang asli, mungkin Yun Xiao tidak akan pernah bisa keluar dari sana. Tatapan tajam Yun Xiao membuat Lan Fei ketakutan. Dia pucat dan perasaan dingin menjalar di sepanjang tulang punggungnya. Kemudian mata Yun Xiao bersinar keemasan dan mencabut dagger yang menghujamnya. Dia mengatakan, Lan Fei gagal bukan karena Lan Fei terlalu lemah, tapi karena dirinya bukanlah Li Yun Xiao, tapi Gu Feiyang. Yun Xiao menghancurkan dagger di tangannya dan kemudian, segala sesuatu di depannya berputar dalam sekejap. Lan Fei, pedang, jalan, semuanya menghilang. Dia kembali ke jembatan. Yun Xiao membuka matanya lebar-lebar tersentak. Naga iblis yang melayang di atas Yun Xiao bertanya dengan cemas, apakah Yun Xiao baik-baik saja? Itu karena Yun Xiao telah berteriak beberapa kali barusan. Tetapi Yun Xiao tidak menanggapi. Sekarang, dia tiba-tiba merasa bahwa jiwanya langsung layu, seolah-olah jiwanya telah mengalami kerusakan besar. Yun Xiao menutupi mata kirinya dengan tangannya. Berkeringat dingin, dia menggelengkan kepalanya mengatakan, ia baik-baik saja. Ilusi di sini menyerang jiwa seseorang secara langsung, dan tidak bisa dihindari. Ia telah lulus. Seharusnya tidak ada lagi bahaya di depan. Dia terus tersandung ke depan, dan seperti yang diharapkan, dia menyeberangi jembatan dengan sangat cepat. Dan sosoknya langsung tenggelam di kegelapan. 8 orang di belakangnya tercengang. Terlepas dari serangan kabut hitam, Yun Xiao berdiri diam untuk beberapa saat, lalu terhuyung-huyung melewati lorong seolah-olah dia terluka. Sekelompok orang yang melihatnya tanpa berpikir dan sepertinya tidak memperhatikan apapun. Tidak berdaya, mereka hanya bisa berjalan satu persatu. Luo Qingyun berjalan mendahului mengatakan, Yun Xiao bisa lulus, tidak mungkin ia bisa menanggung malu kalah dari Yun Xiao. Zhao Yaxing membenarkannya, tidak ada alasan bagi mereka tidak masuk. Setelah menyeberangi jembatan, Yun Xiao beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Area di depannya mulai menyala. Itu adalah tanah yang luas dan tak terbatas. Di ujung ada titik hitam yang sangat kecil, yang tampaknya adalah jalan menuju istana. Apakah itu aula dalam istana Meru? Yun Xiao melihat ke kejauhan, menyapu tanah dengan indera ilahi, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tempat apa ini? Bahkan indera ilahi tidak dapat mendeteksi apapun. Yun Xiao mengutuk dan mulai masuk. Dengan satu langkah, wajahnya berubah. Itu adalah ray gravitasi.
Naga iblis bertanya dengan heran, apakah itu pembentukan gravitasi? Itu bukan formasi yang mendalam, apa gunanya mengaturnya di sini? Wajah Yunshao tampak sedikit tidak sedap dipandang saat dia menimpali, tapi ia tidak menemukan formasi apapun dalam jangkauan indera ilahinya. Naga iblis itu mengerutkan kening menanyakan, apa artinya itu? Yunshao menghembuskan nafasnya dan mulai bergerak maju dengan susah payah. Itu berarti, array gravitasi di sini terbentuk secara spontan, dan bukanlah array. Kilatan terlintas di matanya, dan dia mengatakan, jika ia tidak salah, pasti ada tanah aneh di sekitar sana. Yang disebut tanah aneh adalah varian dari elemen tanah. Seperti halnya api bumi Blue Lotus, yang merupakan varian dari elemen api. Mereka semua adalah elemen yang sangat kuat. Setelah mengambil beberapa langkah, wajah Yunshao berubah lagi saat dia berteriak terkejut. Elemen tanah macam apa ini? Gravitasi sebenarnya mulai menumpuk, dan sekarang 10 kali lebih kuat. Dengan kecepatan ini, jika dia berjalan ke depan aula dalam, bukankah dia harus menghadapi jutaan kali gravitasi? Siapa yang bisa menahannya? Naga iblis bertanya dengan terkejut, lalu apa yang harus mereka lakukan? Kecuali jika Yunshao memiliki kultivasi martial supreme dan dapat membuka ruang pemahamannya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat tubuh Yunshao, Yunshao tidak dapat menahannya. Saat Yunshao hendak mengatakan sesuatu, beberapa aura datang dari belakangnya. Itu adalah Cao Yasing dan beberapa orang lainnya. Tetapi mereka tidak melihat bayangan Deng Xianting dari kota Red Moon. Wajah Su Jing juga sangat pucat. Dia berkata dengan senyuman pahit. Deng Xianting ceroboh dan sudah binasa. Wajah 4 pria lainnya dari 7 negara adidaya menjadi lebih jelek. Setelah melintasi jembatan ilusi itu, masing-masing dari mereka berada di garis antara hidup dan binasa. Tetapi itu benar-benar menghantam jiwa mereka. Untungnya, orang-orang ini semua adalah orang-orang yang tegas dan teguh. Jadi kebanyakan dari mereka lulus. Masih dengan terengah-engah, Luo Qingyun menanyakan pada Yunshao, apakah ada yang tidak beres tentang tanah datar ini? Ekspresi Yunshao sepertinya tidak begitu baik. Orang-orang lainnya juga merasakan hawa dingin di hati mereka. Tidak ada seorang pun di tempat terkutuk ini. Tapi mereka bisa binasa kapan saja. Yunshao menghela nafas dalam-dalam dan mengatakan pada mereka, mereka akan tahu jika mereka datang dan mendekat. Wajah Luo Qingyun penuh kecurigaan. Dia mencoba melangkah maju dengan hati-hati, tapi ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. Su Jing buru-buru bertanya pada Luo Qingyun, apa yang Luo Qingyun rasakan? Luo Qingyun mengerutkan kening dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mempercepat beberapa langkah dan mencapai posisi sejajar dengan Yunshao. Tiba-tiba ekspresinya berubah saat dia berkata dengan ngeri, bagaimana ini bisa terjadi? Keenam orang lainnya saling memandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi mereka hanya bisa menguatkan diri dan berjalan. Setelah itu, semuanya memiliki ekspresi horor yang sama. Menurut kecepatan gravitasi menumpuk, mereka akan hancur berkeping-keping, bahkan sebelum mereka bisa mencapai aula dalam. Ekspresi Cao Yasing berubah jelek ketika mengatakan, ia tahu apa yang terjadi. Mata semua orang tertuju padanya, dan Yunshao juga terkejut. Dia bergumam bahkan dia tidak bisa melihat apa yang salah di sini. Jadi aneh kalau pihak lain tahu. Namun, ranah kultivasi begitu luas sehingga segala macam hal aneh muncul satu demi satu. Bahkan jika dia pernah menjadi penguasa bela diri, mustahil baginya untuk mengetahui segalanya. Cao Yasing mengatakan bahwa itu adalah tanah yang hidup. Cao Yasing mengeratkan giginya dan melanjutkan. Di sebidang tanah ini, pasti ada sebidang tanah yang hidup. Di tempat wilayahnya tinggal, ada sebidang tanah hidup dengan efek yang sama. Hanya saja tidak sekuat ini. Tanah ini pasti cukup besar. Ekspresi Luo Qingyun juga sedikit berubah, berteriak tidak percaya. Bukankah itu adalah tanah yang memelihara semua makhluk hidup? Orang-orang lainnya juga merasakan sakit kepala. Hal semacam ini hampir punah di benua Tianwu. Bagaimana itu bisa muncul di tempat ini? Naga iblis yang penasaran menanyakan kepada Yunshao, apa yang salah? Dia bertanya seolah-olah dia telah merasakan emosi Yunshao yang melonjak. Yunshao menekan kegembiraannya di dalam hatinya dan bergumam. Jadi ini adalah tanah yang hidup. Ia harus mendapatkan harta karun yang langka seperti itu. Dengan wajah penuh kegembiraan, Yunshao melanjutkan gumamannya. Tablet alam ilahi masih memiliki 3 wilayah utama yang menunggu untuk diaktifkan. Jika dia bisa mendapatkan tanah hidup ini, itu sudah cukup untuk menjadi mata formasi dari wilayah api. Tablet alam ilahinya, benda itu dikenal sebagai ibu pertiwi yang melahirkan semua makhluk hidup. Dikatakan bahwa dunia awalnya dalam kekacauan. Ketika dunia pertama kali diciptakan, tidak ada dataran. Sebaliknya, itu adalah jejak Cibumi dari 5 elemen yang lahir dalam kekacauan, yang secara bertahap berkembang menjadi tanah bumi yang hidup, yang kemudian membentuk benua Tianwu saat ini. Nilai harta karun 5 elemen yang lahir di surga tidak di bawah api Phoenix yang sebenarnya. Orang-orang lainnya juga kagum, meskipun tanah yang hidup itu sangat berharga.
itu tidak banyak berguna bagi mereka. Mereka hanya khawatir bagaimana melewati tanah datar ini. Di sisi lain, mata Choi Asing berkedip dengan cahaya aneh. Jelas bahwa dia juga tertarik dengan tanah yang hidup. Sementara itu, Yun Xiao mulai membuat rencana di dalam hatinya. Dia tidak menyangka istana dari Choi Asing memiliki tanah yang hidup. Jika dia tidak bisa mendapatkannya di sini, dia akan pergi ke istana Choi Asing dan merebutnya. Meskipun Blood God Place, istana tempat Choi Asing tidak mengintimidasi seperti 7 negara adidaya, itu masih merupakan keberadaan yang sangat kuat. Selain itu, teknik kultivasi yang dilakukan oleh orang-orang di sekte itu sangat aneh dan jahat. Mereka semua membakar cairan merah mereka sebagai harganya. Dan kekuatan mereka sangat besar. Setidaknya, dengan kekuatannya saat ini, Yun Xiao masih mustahil untuk pergi ke Blood God Palace untuk merebut tanah yang hidup dalam waktu singkat. Di tengah keheningan itu, Su Jing tiba-tiba mengatakan, hanya dengan mencari tahu di mana tanah yang hidup itu, mereka akan dapat melewati gravitasi tersebut. Semua orang tahu ini, tapi masalahnya adalah bagaimana menemukannya. Setelah hening sejenak, Lu Feng kemudian menimpali bahwa ia memiliki ide. Tapi itu akan membuatnya kehilangan salah satu harta berharga miliknya. Orang-orang menatap Lu Feng, dan Su Jing menimpali lagi. Keadaan sedang genting, dan Lu Feng masih memikirkan tentang harta. Selama mereka bisa memasuki aula dalam, harta apa yang tidak bisa mereka miliki? Qian Wudi juga menyela, apakah memang sudah dipastikan ada harta di dalam aula? Su Jing mengatakan lagi, jika mereka menyayangkan harta mereka, mengapa datang ke Gunung Meru? Itu hanya membuang-buang waktu saja. Lu Feng tampak berjuang saat dia mengatakan, tidak apa-apa jika mereka ingin ia menyia-nyiakan harta miliknya. Tapi ketika mereka memasuki aula dalam nanti, ia harus menjadi orang pertama yang memilih harta karun. Semua orang mengurutkan alisnya. Seolah-olah, ini agak sulit diterima. Siapa yang tahu seperti apa harta karun di dalam sana? Tetapi jika hanya ada satu harta di dalamnya, dia tidak bisa membiarkan dia mengambilnya begitu saja. Jadi, tidak ada suara sama sekali. Dan mereka semua lalu terdiam. Lu Feng kemudian mengatakan, ia tahu apa yang dipikirkan oleh semua orang. Jika hanya ada satu harta di dalamnya, mereka tentu saja harus bernegosiasi. Namun jika ada lebih dari 5 harta, ia harus memilih satu dulu. Liu Yongheng menimpali, tentu saja. Tapi Lu Feng harus menerobos gravitasi ini terlebih dahulu. Jika tidak, Lu Feng tidak bisa melupakannya. Orang-orang lainnya juga setuju. Barulah saat itu, Lu Feng membungkuk dan mengangkat tangannya ke kanan. Totem binatang muncul di lengannya. Setelah dia menuangkan Qi-nya, totem itu benar-benar mengalir dari lengannya seperti air. Saat jatuh ke tanah, itu langsung berubah menjadi tikus fantasi dan menjijit tanpa henti. Yun Xiao yang melihatnya terkejut. Apakah itu adalah tikus emas, ataukah sesuatu yang lain? Sedangkan yang lain tidak tahu hewan apakah itu. Lu Feng menatap Yun Xiao dengan heran dan mengangguk mengatakan pada Yun Xiao. Yun Xiao cukup berpengetahuan. Itu adalah eksistensi yang sangat istimewa di antara tikus gold silver, yang disebut sebagai tikus godlike. Itu lahir dengan kemampuan untuk menemukan dan melahap harta. Saat menemukan harta karun, tubuhnya akan bersinar dengan cahaya keemasan. Semakin tinggi level harta karun, semakin terang cahaya keemasannya. Lebih jauh lagi, itu tidak terpengaruh oleh kekuatan ilahi dari harta karun itu, dan dapat langsung melahap kekuatan ilahi. Seperti yang diharapkan, saat tikus godlike mendarat di tanah, seluruh tubuhnya mulai bersinar. Setelah berputar-putar beberapa kali di tempat, dia langsung pergi. Cahaya kemasan di tubuhnya menyilaukan. Tikus godlike itu kemudian mendekati Lin Mu, yang membuat Lin Mu ekspresinya sedikit berubah. Dan dia mengungkapkan ekspresi terkejut menanyakan, mengapa tikus godlike itu mendekatinya. Lu Feng tersenyum tipis mengatakan bahwa Lin Mu pasti memiliki harta yang luar biasa di tangannya. Tikus godlike hanya akan memancarkan cahaya seperti itu ketika melewati murid inti sekte tersebut. Sekte pemangsa jiwa adalah salah satu dari 7 sekte adidaya. Jadi mudah untuk membayangkan bahwa murid inti mereka akan memiliki banyak harta karun pada diri mereka. Lin Mo segera menjauh dari tikus godlike agar rahasianya tidak diketahui. Yang kemudian tikus godlike berpindah pada Choi Asing, yang kemudian cahaya di tubuhnya semakin terang. Ekspresi Lu Feng berubah mengatakan, Choi Asing bahkan lebih kuat. Ia hanya melihat cahaya yang begitu kuat beberapa kali dalam hidupnya, selain milik Choi Asing. Ia hanya pernah melihatnya pada sesepuh sekte. Orang-orang lainnya memandang Choi Asing dengan terkejut. Harta karun yang hanya bisa dimiliki oleh sesepuh dari sekte pemangsa jiwa. Orang hanya bisa membayangkan betapa menentang surga itu. Kali ini, tikus godlike berlari menuju ke arah Yun Xiao. Cahaya di tubuhnya mulai berkedip secara bertahap, menjadi lebih menyilaukan daripada saat berada di dekat Choi Asing. Semakin mendekat, itu semakin terang. Pada saat datang ke sisi Yun Xiao,
tikus godlike itu telah menjadi hampir transparan, dan yang bisa dilihatnya hanyalah bola cahaya terang seperti matahari. Yun Xiao juga yang di dekat tikus godlike, sampai menutup matanya karena saking terangnya, dan itu membuat orang sulit membuka mata. Lu Feng berteriak terkejut apa yang sedang terjadi sebenarnya. Di sisi Yun Xiao, ketika dia tengah menutupi matanya, dia tersenyum kecut. Dia tidak menyangka tikus godlike begitu ajaib. Sepertinya dia harus mendapatkan satu jika dia memiliki kesempatan. Ketika saatnya tiba, dia akan merebut dari siapapun yang memiliki harta yang lebih kuat menggunakan tikus godlike. Lu Feng menjadi pucat karena ketakutan dan mengatakan dengan ngeri, ia belum pernah melihat cahaya seperti itu, bahkan ketika para tetua di sekte menggunakan senjata Sen Sekte. Yun Xiao benar-benar memiliki harta yang bahkan lebih kuat daripada artefak Sen di sektenya. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Yun Xiao, dan segala macam pemikiran mengalir di benak mereka. Wajah Choi Asing semakin terkejut. Harta karun di tangan yang sudah dianggap sebagai keberadaan yang sangat kuat, tapi dibandingkan dengan milik Yun Xiao, itu seperti cahaya neon yang bersaing dengan matahari dan bulan. Wajah Yun Xiao menjadi gelap. Dia berkata dengan marah, cepat dan hancurkan gravitasi yang menghadang mereka. Apakah Lu Feng percaya ia akan menghabisi tikus godlike itu dengan satu telapak tangan? Yun Xiao berteriak memaki. Dirinya adalah orang yang terkenal sangat miskin. Bagaimana mungkin ia memiliki harta seperti itu? Tikus godlike tampaknya telah merasakan niat menghabisi Yun Xiao dan bergegas pergi sambil mencicik. Lu Feng meletakkan dua jari di mulutnya dan mencicik juga. Sepertinya dia sedang berkomunikasi dengan tikus godlike. Tikus godlike mencicit beberapa kali, lalu mulai berjalan menuju aula dalam. Begitu meninggalkan Yun Xiao, cahaya di tubuhnya meredup dan secara bertahap kembali ke keadaan semula. Namun begitu, Lu Feng mengungkapkan ekspresi aneh dan dengan dingin bergumam. Sepertinya mereka tidak perlu pergi ke aula dalam untuk mencari harta karun. Ia pikir ia bisa merampok Li Yun Xiao, dan mereka akan selesai. Ekspresi orang lain semuanya berbeda. Mata orang dari 7 sekte besar berkedip saat mereka merenung. Di sisi lain, wajah Choi Asing acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Su Qing di sisi lain mengungkapkan senyuman penuh arti. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Luo Qingyun di sisi lain mencibir. Qian Wudi bahkan lebih tanpa ekspresi. Wajah Yun Xiao tenang, dan dia terlihat sedikit malas. Matanya selalu tertuju pada tikus godlike, mengawasinya secara bertahap bergerak maju. Kecepatan gerakan maju tikus godlike menjadi semakin lambat. Sebuah bola cahaya kuning muncul di mulutnya yang kecil, dan terus bergerak seolah-olah sedang melahap sesuatu. Semua orang menonton dengan sabar. Segera, tikus godlike mulai menggigit tanah, dan tubuhnya langsung membenamkan diri ke dalam tanah. Lu Feng mengatakan sepertinya tikus godlike itu telah menemukan sesuatu. Setelah beberapa tarikan nafas, tikus godlike keluar dari tempat lain. Yang mengejutkan semua orang, tubuhnya telah tumbuh 2 kali lipat dari ukuran aslinya. Lin Mo bertanya dengan penasaran, apa yang sedang terjadi? Apakah tikus godlike itu baik-baik saja? Lu Feng juga sedikit bingung. Dia menimpali dengan terkejut bahwa tubuh tikus godlike ini bertambah besar karena melahap kekuatan ilahi dari tanah yang hidup. Tapi ia belum pernah melihat tikus godlike bolak-balik seperti ini. Su Qing menanyakan, mungkinkah karena tanah yang hidup menyebar dalam jumlah yang besar? Jadi dia berusaha mencarinya dan melanya sedikit demi sedikit. Lu Feng mengepalkan tinjunya saat dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan mengatakan, apa yang dikatakan Su Qing mungkin benar. Dan ketika tikus godlike itu muncul kembali, ukurannya seolah lebih besar dari sebelumnya. Itu berubah sebesar seekor gajah dewasa. Itu tentu mengejutkan semua orang, yang terutama adalah Lu Feng. Dia terlihat begitu sedih melihat tikus godlike-nya hampir binasa. Choi Asing mengatakan, tanah yang hidup adalah zat yang paling lengket di dunia. Tidak mungkin untuk tikus itu memakannya. Jika 2 keping tanah yang hidup disatukan, mereka pasti akan saling menempel dan tidak dapat dipisahkan tanpa kekuatan yang besar. Yun Xiao menatapnya beberapa saat sebelum dia tiba-tiba mengatakan, ia mengerti sekarang, tanah yang hidup itu tidak ada di tempat ini. Su Qing bertanya dengan tergesa-gesa, apa maksud dari Yun Xiao? Dia tahu bahwa Yun Xiao bukanlah orang yang sederhana, dan dia tidak akan pernah berbicara tanpa berpikir. Lu Feng mengatakan bahwa Yun Xiao tidak tahu apa-apa. Jika tanah yang hidup itu tidak ada di sini, lalu apa yang ditelan oleh tikus godlike miliknya? Dan ada apa dengan medan gravitasi di tempat itu? Jantung Choi Asing berdetak kencang, kemudian mencoba mendapatkan konfirmasi dari Yun Xiao. Apakah Yun Xiao mengatakan bahwa tanah yang hidup itu berada di kehampaan dan gravitasi yang ada di sana itu dihasilkan oleh sihir? Yun Xiao menimpali bisa dikatakan seperti itu. Tikus godlike menggali sana-sini karena tidak dapat menemukan tanah yang hidup sama sekali.
Namun, ia tidak berpikir tanah yang hidup itu berada di dalam kehampaan. Dia menunjuk dan meneruskan, tanah yang hidup harus berada di dalam aula. Seseorang telah menggunakan formasi konversi untuk mentransfer kekuatan suci ke ruang kosong ini. Selama mereka bisa memasuki aula dalam dan menjaga tanah yang hidup, domain gravitasi secara alami akan hilang. Linmu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada menggoda, jika ia bisa memasuki aula dalam, apakah ia masih perlu khawatir tentang melanggar domain gravitasi ini? Orang-orang lainnya juga mencibir, seolah-olah kuncinya terkunci di pintu. Dan selama mereka masuk dan mengeluarkan kuncinya, mereka bisa membuka pintunya. Ini hanyalah omong kosong. Di sisi Luo Qingyun, dia yang merasa tidak bisa melakukan apa-apa mengatakan, jika begitu, bisakah Yunxiao memikirkan cara untuk masuk dan mengumpulkan tanah yang hidup? Yunxiao menunjuk Luo Qingyun mengatakan, ia menunggu Luo Qingyun mengatakan itu kepadanya. Di sisi Lu Feng, dia memukul badannya dan menginjak kakinya kesakitan. Apa yang membuatnya merasa sedih adalah dia bahkan tidak bisa menghancurkan domain gravitasi setelah kehilangan harta yang begitu berharga. Dalam hal ini, janjinya untuk mengambil harta terlebih dahulu tentu saja batal. Orang-orang lain memandangnya dengan sombong, merasa sangat nyaman di hati mereka. Namun setelah beberapa saat, dia mulai mengerutkan kening lagi. Jika domain gravitasi tidak bisa dipecahkan, mereka akan melakukan perjalanan yang sia-sia. Yunxiao tersenyum dan mengatakan, ia juga memiliki harta karun. Sepertinya bisa mengatasi masalah ini. Jika mereka sepakat, ia akan memilih salah satu harta di dalamnya terlebih dahulu, yang kemudian dia menanyakan pendapat semua orang. Luo Qingyun sangat gembira. Dia mengatakan tentu saja. Alasan dia mengatakan itu adalah karena dia tahu sifat dan karakter Yunxiao dengan baik, dan dia tidak akan pernah berbicara dengan mudah jika Yunxiao tidak percaya diri. Yunxiao mengeluarkan kristal merah yang menyilaukan di bawah matanya, dan suara detak jantung sepertinya berasal dari batu tersebut. Orang-orang di sekitarnya sangat terkejut, sehingga mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ci iblis yang berasal dari batu itu benar-benar membuat mereka gemetaran ketakutan, dan mereka semua menjadi sangat waspada. Naga iblis juga sangat terkejut. Dia menanyakan, bukankah itu adalah jantung dari monster batu kecil? Bagaimana Yunxiao menangkapnya? Yunxiao tidak repot-repot menjawab. Dia menunjuk dengan jari telunjuknya, dan beberapa karakter seperti kecebong emas dicetak ke dalam kristal. Yang kemudian, kristal itu melayang di atas mereka, dan suara dentuman terjadi beberapa kali. Detak jantung menjadi lebih intens, seolah-olah sedang menolak sesuatu. Kekuatan iblis yang melonjak, dan tekanannya seperti gunung. Orang-orang di sekitarnya mundur beberapa langkah. Yunxiao di sisi lain memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya saat dia terus melakukan gerakan mantra. Segera, jantung itu berangsur-angsur menjadi tenang dan kembali normal, dan semua aura iblis ditarik kembali. Naga iblis itu sangat gembira dan mengatakan, kekuatan jantung monster batu itu luar biasa. Itu adalah raja dari monster batu, dan memiliki potensi evolusi yang besar. Sedangkan itu telah ditundukkan oleh Yunxiao. Dia akan sangat membantu Yunxiao sebelum Yunxiao memulihkan kekuatan aslinya. Yunxiao dengan lembut melemparkan jantung monster batu itu, yang telah tenang seolah-olah dia merasakan semacam kekuatan. Jantung itu tiba-tiba menjadi bersemangat, dan suara denyut itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi denyut ini tidak mengandung rasa perlawanan yang kuat seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kegembiraan. Energi iblis melonjak lagi, dan bumi tampak berguncang dengan detak jantungnya. Linmu terkejut menanyakan apa yang sedang terjadi, apa yang sedang Yunxiao buat. Ekspresi Cao Yasing juga sedikit berubah. Ia tahu bahwa jantung itu harus menjadi jantung dari sejenis binatang iblis. Sungguh kekuatan iblis yang kuat dan melonjak. Setidaknya, harus di ranah Martial Emperor. Mendengar itu, mata semua orang menyipit. Yunxiao memang memiliki banyak harta. Tiba-tiba, naga iblis berteriak itu ternyata memanggil unsur bumi. Tapi, tanah di sini terlalu keras, dan jantung monster batu itu tidak bisa memanggilnya. Mata Yunxiao sedikit menyipit saat dia tersenyum dan mengatakan, jika itu masalahnya, maka ia akan membantunya. Dengan kilatan cahaya, pedang bayangan ungu muncul di tangan Yunxiao. Itu memancarkan ritme senjata yang kuat, yang bahkan lebih kuat dari kekuatan iblis dari jantung di hadapan mereka. Mereka yang melihat pedang bayangan ungu di tangan Yunxiao terkejut tidak percaya. 4 orang dari 7 sekte besar sekali lagi terkejut. Tidak heran tikus emas menjadi hampir transparan di tubuhnya, dan setiap item lebih kuat dari yang sebelumnya. Yunxiao mengangkat pedang bayangan ungu, dan dengan lembut menebasnya seolah-olah dia dengan santai melambaikannya. Sinar pedang ungu dengan lembut melesat melintasi langit, berkedip-kedip seperti bintang yang muncul di langit. Seluruh bumi retak di bawah pedang itu,
dan retakan besar muncul di bawah kaki semua orang. Hati Luo Qingyun dan Zhao Yaxing bergetar. Pedang bayangan ungu ini diambil dari Lu Jingchen dan Zhang Fan. Dan keduanya telah menghabiskan banyak upaya untuk mencapai kombinasi pedang ganda. Dan kompatibilitasnya sangat rendah. Tapi sekarang di tangan Yun Xiao, itu nampak seperti entitas yang utuh. Tanpa sedikit pun ketidakcocokan. Yang kemudian, sejumlah besar kerikil dan debu naik ke langit. Jantung binatang batu itu berdetak kencang. Sejumlah besar batu berkumpul ke arahnya dan terus menekan di sekitar jantung. Yun Xiao menatapnya dalam diam dan menunggu. Naga iblis mengatakan dengan emosional, bumi di sini telah menyerap aura tanah yang hidup entah beberapa tahun. Bukan lagi tanah biasa. Kali ini, kemalangan monster batu itu berubah menjadi berkah. Ketika dia benar-benar menyerap chi dari bumi yang hidup, yang tidak akan menjadi masalah baginya untuk maju ke alam 9 surga. Yang kemudian, batu-batu yang melayang di udara itu mulai memadat. Mereka bergabung menjadi satu, dan menutupi jantung monster batu membentuk tubuh baru. Monster batu yang baru itu akan disebut sebagai golem. Golem tersebut terlihat begitu bahagia dan menari-nari, memandang ke arah Yun Xiao. Yun Xiao yang hanya menanggapinya santai dengan mengatakan ia mengerti. Tapi ada baiknya segera pergi dan temukan tanah yang hidup untuknya. Golem segera berjalan menuju istana bagian dalam. Domain gravitasi tanah yang hidup juga efektif padanya. Tapi itu adalah energi positif yang terus menekan tubuhnya. Dari jarak lebih dari 2 meter, dia telah kehilangan separuh tubuhnya. Segera sejumlah besar batu mengisi celah dan dikompresi lagi. Ini berulang. Itu seperti semacam kultivasi yang terakhir kembali, membuat tubuhnya selalu murni. Dan Yun Xiao merasa itu jauh lebih kuat dari tubuh seperti gunung yang dimiliki sebelumnya. Pada saat dia mencapai aula dalam, tubuh golem itu sekali lagi telah kembali ke ketinggian yang lebih dari 2 meter. Tapi dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hati semua orang ada di tenggorokan mereka, dan mereka semua terkejut juga gembira. Mereka senang bahwa seseorang akhirnya dapat menyelesaikan masalah itu. Sedangkan ada juga yang bergumam takut. Monster kuat semacam itu dimiliki oleh Yun Xiao. Jadi mereka harus lebih waspada terhadap Yun Xiao. Saat kelompok orang merasa tidak nyaman, monster batu itu mendobrak pintu aula bagian dalam dengan pukulan dan langsung masuk. Sesaat kemudian, semua orang merasa tubuh mereka menjadi ringan. Domain itu memang menghilang. Satu persatu mereka sangat gembira dan buru-buru berlari menuju aula dalam. Takut ada orang lain yang sampai di sana terlebih dahulu. Begitu semua orang memasuki aula dalam, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Aula bagian dalam sebenarnya bersinar dengan cahaya, dan beberapa harta karun luar biasa berputar di sekitar aula. Fluktuasi yang dipancarkan dari masing-masing membuat jantung orang berdebar. Ada total 5 pedang harta karun, seperti bel, tombak, cermin, dan juga pedang. Mereka ditempatkan di 4 sudut dan di tengah aula. Semua orang tidak bisa menyembunyikan rasa haus mereka untuk memiliki semua harta tersebut. Di bawah pedang pusat, kuali ungu memancarkan aroma kuat yang memenuhi seluruh aula. Di tanah di sekitar kuali ungu, segala macam pola emas menyebar dan aliran cahaya yang konstan. Tampaknya itu adalah array yang sangat besar. Adapun golem yang masuk lebih awal, dia tergeletak di tengah, tidak bergerak di dalam kuali ungu. Penampilannya sangat kikuk dan lucu, seolah tersedot oleh sesuatu dan tidak bisa bergerak sama sekali. Luo Qingyun menelan ludah dan bergumam dengan terkejut. Itu adalah formasi. Desain yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Semua orang juga tercengang. Mereka tidak menyangka aula dalam Istana Meru hanya berupa formasi. Su Qing yang melihat ke arah sebuah pedang di sana bergumam. Ia tidak menyangka aula dalam Istana Meru hanya berupa formasi. Begitu juga dengan Lu Feng. Dia bergumam lebih jauh lagi. Hal yang mempertahankan formasi ini sebenarnya adalah senjata Suan tingkat 5 dan tingkat 9. Di sisi Liu Yongheng, dia menatap sebuah armor di depan dan bergumam dengan penuh minat. Jika dilihat dari energinya, senjata Suan itu bisa dipastikan berada di tingkat 9. Qian Wudi tidak luput untuk menatap dengan penuh keinginan ketika melihat sebuah cermin. Dia bergumam, 5 senjata Suan tingkat 9 muncul bersamaan. Itu benar-benar kejadian langka. Walaupun di daratan Tianwu sekalipun, sedangkan Cao Yaxing dan Shang Shenli tidak bisa tidak terkejut, karena bahkan seorang martial sovereign belum tentu bisa mendapatkannya. Senjata Suan tingkat 9, apapun yang muncul di daratan Tianwu akan menyebabkan bencana mengerikan. Saat ini, ada 5 di depan mereka. Tatapan fanatik segera muncul di mata mereka saat mereka menatap 5 harta terapung. Mereka semua sangat bersemangat, sehingga mereka merasa sulit untuk bertahan. Tiba-tiba mereka semua gelisah dan bersemangat. Yun Xiao tiba-tiba berteriak pada mereka semua, yang membuat mereka kesal. Yun Xiao mengatakan bahwa untuk mereka jangan lupa,
ia yang akan memilih pertama. Hati setiap orang tiba-tiba bergetar, dan kemarahan yang tak dapat dijelaskan muncul di hati mereka. Mereka semua menatap Yuan Shao. Ada total 5 senjata Suan tingkat 9, tapi ada 9 orang yang hadir. Lu Feng adalah orang pertama yang keberatan. Dia mengatakan, menurutnya itu adalah lelucon yang luar biasa. Ada total 5 senjata Suan. Jadi, jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya terlebih dahulu. Geng Qiu juga ikut mengatakan, jika ada 11 senjata Suan, mungkin ia merasa akan membiarkan Yuan Shao memilih pertama. Shang Shenli mengatakan itu tidak buruk sama sekali. 5 senjata Suan dan 9 orang, benar-benar sangat menarik. Kali ini, Luo Qingyun juga berdiri di sisi lawan dan menjadi waspada. Jika perkelahian terjadi nanti, itu pasti akan menghancurkan bumi, dan seluruh aula dalam akan hancur. Dia sudah membuat persiapan untuk merebut harta itu pada saat pertama. Yuan Shao menatap ke depan, matanya berkedip ketika mengatakan, mereka bisa mengambil 5 senjata tingkat Suan itu. Ia tidak menginginkan mereka. Semua orang terkejut, terutama Luo Qingyun. Luo Qingyun menanyakan dengan heran, apakah Yuan Shao serius akan ucapannya? Yuan Shao mengatakan dengan acuh tak acuh, yang ia inginkan adalah kuali ungu itu. Yuan Shao menunjuk ke depan. Mata mereka menyusut dan mereka melihat ke kuali. Mereka begitu fokus pada 5 senjata tingkat Suan sehingga mereka lupa tentang kuali ungu. Tampaknya, kelima harta itu kemungkinan besar disempurnakan oleh kuali ini. Dan nilainya pasti lebih tinggi dari 5 benda lainnya. Sekali lagi, Lu Feng adalah orang pertama yang keberatan. Dia mengatakan tidak. Kuali ungu ini jelas luar biasa. Bagaimana Yuan Shao bisa mengambilnya begitu saja? Ini juga dianggap sebagai senjata Suan. 6 senjata dan 9 orang akan membaginya. Mereka harus menemukan solusi. Shang Shenli mengangguk membenarkannya. Melihat golem itu tidak bergerak sama sekali. Kemungkinan besar tanah yang hidup ada di dalam kuali ungu. Sedangkan Yuan Shao sudah kehilangan kesabarannya. Sedari tadi, dia menahan ketika disangkal, dan kini wajahnya menggelap. Yuan Shao langsung mengayunkan pedang kembar ungu dan berteriak, binasalah. Yuan Shao berteriak saat auranya menjadi dingin, dan niat menghabisi melonjak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menghunus pedang kembar ungu di tangannya dan menebas. Bayangan naga bersiul di udara, seperti sekelompok iblis, memamerkan taring mereka dan menghancurkan cakar mereka. Sementara sinar pedang menyapu langit dan menabrak Lu Feng. Lu Feng langsung merasa seolah-olah dia telah jatuh ke gunung es. Seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Di bawah aura pedang, dia bisa dengan jelas merasakan datangnya kebinasaan. Tidak mau menunggu kematian, dia tiba-tiba meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya ke puncak. Sebuah tongkat emas muncul di telapak tangannya dan memblokir serangan itu. Dia berteriak memaki Yuan Shao. Namun momentum pedang Yuan Shao tidak tertandingi. Meskipun Yuan Shao hanya memiliki kekuatan Martial King bintang 1, dia memiliki senjata level Suan dan roh pedang di tangannya. Faktanya, Lu Feng, seorang Martial Grandmaster, dapat dengan mudah memblokir serangan dari Demon Slayer dalam sekejap. Namun, dia dikirim terbang lebih dari 100 meter, dan tubuhnya langsung menjadi abu oleh cahaya pedang. 3 pria yang tersisa dari 7 sekte utama merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka buru-buru mengeluarkan senjata mereka dan membentuk formasi segitiga. Menatap Yuan Shao dengan wajah pucat, dahi mereka berkeringat dingin. Tidak peduli seberapa siap mereka tidak menyangka Yuan Shao begitu kuat, sehingga dia bisa menghabisi Lu Feng dengan satu serangan pedang. Kekuatan mereka setara dengan Lu Feng, bahkan jika mereka bergabung, hati mereka masih menggantung di udara, dan mereka sama sekali tidak yakin apakah mereka bisa mengalahkan Yuan Shao. Yuan Shao kemudian mengatakan dengan raut wajah penuh kekesalan. Ia telah bersabar sedari awal, tapi sepertinya orang itu tidak sadar diri. Mata Luo Qingyun, Cao Yasing, dan Qian Wudi berkontraksi, dan mereka sangat terkejut hingga mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka baru saja mengalami serangan pedang ini belum lama ini, dan itu adalah Demon Slaying yang dilepaskan oleh jiwa naga. Dan naga yang dibentuk oleh pedang Qi di udara adalah naga iblis dari sebelumnya. Bagaimana mungkin? Keduanya memiliki suara mendengung di kepala mereka pada saat yang sama. Pertanyaan dengan ketakutan muncul di benak mereka. Apakah Yuan Shao menaklukkan naga iblis dan mengubahnya menjadi roh pedang? Tebakan ini seperti bom batu, membuat pikiran mereka kosong. Belum lagi bagaimana Yuan Shao menjinakkan naga iblis. Itu adalah eksistensi tingkat 9. Dengan pedang bayangan ungu, peringkat 9, dan pedang Demon Slaying Gu Feiang, siapa yang bisa menyaingi Yuan Shao? Yuan Shao dengan santai menyingkirkan pedangnya dan mengatakan, untuk semuanya jangan gugup. Baru saja orang itu berkata bahwa terlalu banyak orang, dan terlalu sedikit barang. Ia hanya ingin mengurangi jumlah orang. Dan sekarang, 6 harta untuk 8 orang. Lebih mudah untuk membaginya dari sebelumnya. Yuan Shao melirik semua orang dan berkata dengan dingin,
Ia ingin kuali ungu ini sekarang. Apakah ada yang keberatan? Luo Qingyun mengatakan, ia tidak keberatan sama sekali. Dia mengatakan dengan suara dalam dan dingin. Yang kemudian dia melemparkan dirinya menuju senjata suan tombak. Yang teralang formasi mengatakan, karena itu masalahnya, ia akan mengambil tombak. Sebelum ada yang bereaksi, dia sudah melangkah dan meraih tombak. Seberkas cahaya keluar dari formasi dan menghalangi tubuh Luo Qingyun. Demonic Chi melesat keluar dari matanya pada saat ini. Tubuhnya mengalami perubahan iblis. Kuku di kelima jarinya menjadi sangat tajam. Dia meninju dalam kehampaan dan segera mendorong kembali cahaya itu dan menghancurkannya. Dia mengambil kesempatan untuk mundur dan dengan kuat meraih tombak panjang. Lalu buru-buru mundur. Yang kemudian Luo Qingyun tertawa bahagia. Tombak panjang mengeluarkan serangkaian teriakan dan berjuang di tangan Luo Qingyun mencoba untuk melarikan diri. Mata Luo Qingyun dingin dan arogan memancarkan jejak kekejaman. Seluruh tubuhnya benar-benar berubah menjadi iblis. Dan semua kekuatannya dituangkan ke dalamnya untuk menekan roh senjata di tombak. Semua orang terkejut. Itu sebenarnya adalah senjata Suan dengan roh senjata. Untuk senjata tingkat Suan, untuk melahirkan semangat senjata, itu harus setidaknya berada di kelas 8. Melihat ritme senjata kuno yang dipancarkan oleh tombak, itu dipastikan sebagai senjata tingkat 9. Tanpa diragukan lagi, untuk saat ini hati semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Naga iblis berseru mengatakan, sebenarnya ada garis keturunan naga. Dia juga merasakan kekuatan dari darah, tapi itu terlalu najis. Dia berkata, jangan bilang bahwa darah naga di tubuh Yun Xiao diambil darinya. Yun Xiao menimpali, ada terlalu sedikit orang dengan darah naga. Di masa depan, naga iblis harus mengandalkan darahnya untuk membangun tubuhnya yang asli. Naga iblis terdiam setelah mendengar ini, seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Pada saat ini, tombak di tangan Luo Qingyun akhirnya tenang setelah perjuangan yang keras. Seolah-olah itu telah tunduk pada kekuatan iblisnya. Luo Qingyun buru-buru untuk duduk bersila dan menanamkan indera ilahinya di atasnya. Lalu membawanya kembali ke tubuhnya dan mulai memperbaikinya. 5 orang yang tersisa semuanya menatap keempat harta karun dan memperhatikan setiap gerakan orang lain. Takut orang lain akan mencoba merebutnya. Saat ini hanya ada pedang, armor, cermin dan lonceng besar yang masih berputar tanpa henti, memancarkan aura spiritual yang mengancam. Chou Yasing seolah mengaktifkan teknik bloodnya dan mengatakan, jika mereka ingin merebut harta itu, mereka harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Ia tidak punya masalah dengan Yun Xiao mengambil kuali, dan ia tidak punya masalah dengan Luo Qingyun yang mengambil tombak. Jika salah satu dari mereka berlima keberatan dengan pilihannya, maka majulah. Su Qing dan Qian Wudi yang berdiri di belakangnya terkejut, terutama Su Qing. Dia mengerutkan kening dan mengatakan, apakah maksud Chou Yasing orang berikutnya yang memenuhi syarat untuk mengambil barang itu adalah dia? Sedikit kebanggaan melintas di mata Chou Yasing. Saat dia berkata dengan dingin, tentu saja, jika mereka tidak yakin, mereka bisa datang dan mencobanya. Wajah Qian Wudi menjadi dingin saat dia tertawa mengatakan itu menarik. Ia sangat tertarik untuk mencicipi seni Burning Blood milik Chou Yasing. Keduanya mengapit Chou Yasing di tengah, dan suasana tiba-tiba menjadi tegang. Liu Yongheng mencibir dan mengatakan, mereka juga tidak yakin. Dalam hal sekte, Istana Darah bukanlah apa-apa. Dari segi kekuatan, mereka bertiga sangat ingin mencoba. Chou Yasing mengejek apakah mereka bertiga ingin maju sekalian. Liu Yongheng mencibir. Mengapa? Apakah Chou Yasing takut? Ini bukan pertarungan 1 lawan 1. Tanpa Chou Yasing, akan lebih mudah bagi mereka berlima untuk membagi sisanya. Yang kemudian dia menanyakan pendapat dari yang lainnya. Lin Mu dan Geng Qiu keduanya mengangguk dan gembira. Meskipun 7 sekte utama tidak saling berhadapan satu sama lain, mereka masih memiliki rasa superioritas ketika mereka menghadapi musuh eksternal bersama. Su Qing mengerutkan kening dan tertawa. Ia juga ingin, namun kekuatan Chou Yasing luar biasa. Ia takut dia akan menghabisinya sebagai gantinya. Qian Wudi tertawa. Bekerja sama dengan mereka para sampah, benar-benar lelucon yang sangat lucu. Liu Yongheng mencibir. Jika itu masalahnya, maka Qian Wudi hanya bisa menonton dari samping. Namun ia khawatir tidak mudah memanfaatkan situasi ini. Dia sudah memutuskan untuk menghabisi Su Qing dan Qian Wudi setelah dia berurusan dengan Chou Yasing. Dengan cara ini, mereka bertiga masih bisa berbagi satu harta lagi. Namun tiba-tiba, perdebatan mereka berhenti ketika mendengar suara bunyi dari lonceng. Yun Xiao ternyata berusaha mengambil harta lainnya dengan dia. Ketika mereka melihat itu, mereka berteriak, apa yang Yun Xiao lakukan? Bukankah itu berbeda dari kesepakatan? Yun Xiao hanya terkejut sedikit. Ia tidak menyangka akan ketahuan. Diakhiri dengan tawa kecilnya. Yun Xiao dengan beberapa mantra dia menyingkirkan artefak mistik berbentuk lonceng, memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Cahaya di aula segera meredup lagi. Yun Xiao kemudian tertawa mengatakan,
Ia tidak memiliki waktu untuk berbagi dan berdebat dengan mereka. Siapa cepat dia dapat. 6 orang lainnya semuanya marah dan tidak lagi mau repot-repot menyerang. Mereka bergegas untuk menjadi yang pertama, masuk ke dalam formasi. Choi Asing langsung berubah menjadi sinar cahaya merah, dan bergegas menuju pedang dengan kecepatan yang sangat cepat. Sama seperti Luo Qingyun, dia menemui beberapa perlawanan, tapi dia sudah siap secara mental. Dengan tebasan pedangnya berwarna merah, dia memegang pedang di tangannya dan menyingkirkannya. 5 lainnya sangat cemas dan bergegas menuju kuali ungu, dan cermin di tengah. Qian Wudi membuang koin emas. Ia mengambang di udara dan hendak menutupi senjata suan cermin. Wajah Su Qing serius. Dia menginjak tanah, meninggalkan beberapa bayangan di udara. Dia melemparkan serangan berupa benang Qi ke koin emas, yang segera menguncangnya. Kemudian dia membuka tangannya yang besar dan meraih cermin. Telapak tangan Qian Wudi bersinar terang, dan 2 bayangan tinju menyebar di udara sebelum tiba-tiba bergabung menjadi satu, menekan Su Qing seperti gunung. Ekspresi Su Qing menjadi serius, dan seorang penguasa jade muncul di tangannya. Dia menghindarinya dengan tawa dingin mengancam, meraih di tangannya, dan menyerang bayangan tinju. Puluhan ribu bayangan tinju melintas di sekitar cermin. Tampaknya tidak berujung, tumpang tindih lapis demi lapis. Liu Yongheng dan 2 lainnya terkejut. Mereka bermaksud untuk bergabung dalam pertarungan memperebutkan cermin. Tapi mereka melihat bayangan yang luar biasa. Setiap bayangan tampak nyata dan membawa rasa dingin yang menusuk tulang, yang membuat mereka gemetar ketakutan. Mereka buru-buru mengubah arah dan pergi ke kuali ungu. Mereka mendongak untuk melihat kuali ungu dan terkejut. Tubuh besar golem itu masih tergeletak dengan canggung di dalam kuali. Mereka bertiga terkejut melihat golem itu berada di dalam kuali. Wajah yang sedikit terangkat penuh dengan rasa sakit. Itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan benda kuning tua terkandung di dalamnya. Itu memancarkan pesona kuno yang berat yang membuat seluruh tubuh bergetar. Mereka tahu itu adalah tanah yang hidup. Ternyata, golem itu mengikuti aura tanah yang hidup dan ingin menelannya dalam sekali teguk. Nilai tanah hidup begitu besar, bahkan di atas senjata suan tingkat 9, yang pada akhirnya, mereka saling tarik berebut tanah yang hidup. Tiba-tiba seberkas cahaya mekar dari mulut golem itu. Tanah yang hidup menjadi sangat terang, dan cahaya melesat ke segala arah, sepenuhnya menutupi cahaya yang lemah dari formasi di seluruh aula. Setiap orang merasakan pesona kuno yang luas. Mereka panik menanyakan, cahaya apakah itu? Saat pancaran tanah yang hidup keluar, seluruh aula menjadi berantakan. Semua orang merasa seolah-olah mereka ditekan oleh kekuatan yang besar. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah jantung mereka berhenti berdetak saat ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, cahaya berangsur-angsur menghilang, seolah-olah energi bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya telah dilepaskan secara besar-besaran pada saat ini. Seluruh aula kembali tenang. Semua orang dipenuhi dengan pertanyaan saat mereka menatap kuali ungu. Luo Qingyun yang melihat dari kejauhan kuali ungu yang telah kembali seperti semula bergumam bingung. Apa yang terjadi? Dan kemudian, yang pertama bereaksi adalah Su Qing. Dia memanfaatkan fokus Qian Wudi yang terganggu untuk segera mengambil cermin dan memasukkannya ke dalam sakunya sendiri. Qian Wudi terkejut menoleh ke arah cermin yang ada di belakangnya, telah ditarik oleh Su Qing. Qian Wudi memandang Su Qing yang tertawa mengatakan, terima kasih pada Qian Wudi karena telah memberinya harta karun tingkat 9 kepadanya. Mendengar cibiran itu, membuat Qian Wudi bergegas dengan marah. Mereka mulai bertarung kembali. Liu Yongheng dan 2 lainnya sadar kembali dan buru-buru mengulurkan tangannya untuk mengambil nafas. Dia kemudian bergegas berlari mendekati kuali ungu dan mengatakan, bagaimanapun juga, ia harus mendapatkan tanah yang hidup itu. Kedua lainnya mengikutinya di belakang. Namun ketika dia ingin mendekati kuali ungu, sosok golem tiba-tiba keluar dari dalam kuali ungu. Melihat adanya golem itu di dalam kuali ungu, membuat Liu Yongheng terkejut tidak percaya. Yang kemudian, golem tersebut mengangkat tanah yang hidup dan mulai menelannya, seolah itu adalah makanan dengan sekali lahapan. Hal itu mengejutkan Liu Yongheng. Saat tengah terkejut, tiba-tiba Yunsha datang menghampiri golem yang telah menelan sepenuhnya tanah yang hidup itu. Yunsha memuji golemnya karena telah melakukan kerja yang baik. Sedangkan Liu Yongheng dan 2 rekan yang lainnya segera menjaga jarak dan mundur dari sana. Liu Yongheng yang terlihat ketakutan hanya dapat memaki Yunsha. Yunsha dengan menunjuk golem yang telah berubah menjadi lebih bulat dari sebelumnya mengatakan permintaan maafnya, karena golem tersebut telah memakan tanah yang hidup. Golem itu terlihat sedikit bingung dengan dirinya yang mulai bercahaya kuning keemasan. Saat mereka tengah berdebat, tiba-tiba seseorang yang datang ikut dalam perebutan mengatakan, jika itu masalahnya, maka kuali ungu itu akan menjadi miliknya. Itu adalah Choi Yasing. Kilatan dingin melintas di mata Choi Yasing. Dengan lambaian tangannya, sebuah cairan merah tiba-tiba muncul di tangannya dan melesat melintasi langit.
Seluruh langit dan bumi berubah menjadi merah pekat dan menyelimuti kuali ungu, Golem dan Liu Yongheng. Saat Liu Yongheng dan dua lainnya hendak mengambil kuali, mereka tiba-tiba melihat cahaya merah pekat membumbung ke langit. Mereka merasakan kebencian yang sangat besar, dan lautan cairan merah menyembur keluar dari tubuh Choi Asing yang mengepung mereka bertiga dalam sekejap. Liu Yongheng dan yang lainnya langsung terkejut. Liu Yongheng mengatakan bahwa itu tidak bagus, itu adalah makhluk yang sangat kejam. Juga sekarang hanya tersisa satu harta, bagaimanapun mereka harus memilikinya. Liu Yongheng kemudian mengajak untuk mereka saling bekerja sama, guna melawan Choi Asing. Di sisi Choi Asing, dia terkejut melihat sesuatu yang bergerak. Itu adalah Liu Yongheng yang meraung dan mengeluarkan pedang panjangnya, menebas cahaya merah di sekelilingnya. Cahaya pedang berubah menjadi ribuan sinar, dan segera membuka jalan di sekitarnya, mencegah kebencian dan lautan cairan merah menyerang. Lin Mu memegang batu kilang di tangannya, yang berubah menjadi gunung kecil di udara. Kekuatannya yang menakjubkan mengguncang lautan cairan merah di sekitar, dan mulai meledak ke segala arah. Telapak tangan Geng Chiu terus menyerang, dan aliran chi dingin Xuan Yi menurunkan suhu di sekitarnya, membekukan ruang. Kekuatan tinjunya memadat menjadi bayangan tinju besar, yang dilemparkan ke arah Choi Asing. Mereka bertiga semuanya berasal dari negara adidaya. Meskipun mereka biasanya memiliki mata di atas kepala mereka, keterampilan mereka masih luar biasa. Dengan kekuatan gabungan mereka mampu menekan Choi Asing dan unggul dalam sekejap. Namun tiba-tiba, Choi Asing menggunakan sebuah teknik, Big Blood Spell, Ocean Blood. Wajah Choi Asing menegang, dan tubuhnya memerah lagi. Sedangkan bayangan tinju sedingin es Geng Chiu dihancurkan oleh chi cairan merah, dan lautan cairan merah di sekelilingnya mulai mendidih dan melonjak ke arah Geng Chiu. Pada saat ini, Choi Asing berubah menjadi Blood God yang sangat besar. Dengan membalik telapak tangannya, awan melonjak dan bergemuruh saat menutupi Liu Yongheng. Liu Yongheng menggerakkan giginya, dan pedang chi-nya melonjak ke langit, mencoba mematahkan telapak tangan Blood God yang sangat besar. Di bawah pengaruh kedua kekuatan itu, Liu Yongheng memutarkan seteguk cairan merah dan terbang mundur. Dia sudah terluka parah. Dia mengajak untuk kedua rekannya melawan lagi dan terus bertarung melawan Choi Asing. Sedangkan di sisi Yun Xiao, dia hanya menatap mereka yang bertarung dalam diam. Dan daripada diam saja, dia memutuskan untuk mengalihkan pandangannya ke arah kuali ungu dan golemnya. Yun Xiao mengatakan, sepertinya hanya tungku itu yang tersisa. Setelah mengamati sejenak, tiba-tiba Yun Xiao membuat gerakan tangan dan bergumam. Dengan mendapatkan senjata suang terakhir itu, maka tujuan perjalanannya di Gunung Meru telah tercapai. Tapi mengapa formasi itu menggunakan beberapa senjata suan sebagai inti formasi? Setelah melemparkan beberapa mantra, karakter-karakter yang mirip seperti kecebong emas memancar dari tungku tersebut. Yun Xiao terkejut mengetahuinya. Dia bergumam, itu adalah karakter kuno yang ada seperti sebelumnya. Di saat Yun Xiao tengah panik, dengan karakter-karakter kuno yang memancar dari tungku tersebut, Choi Asing yang telah mengalahkan yang lainnya, kini menuju Yun Xiao dan dia seolah menjadi gila. Dia berteriak, Yun Xiao telah mendapatkan dua, dan masih ada tanah yang hidup. Ia tidak akan membiarkan Yun Xiao begitu saja. Choi Asing melemparkan serangan cairan merah di tangannya, dan melemparkannya ke arah Yun Xiao. Jutaan sinar merah dan jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Seolah-olah, mereka akan mengubah aula menjadi neraka. Yun Xiao tampaknya menutup telinga terhadap serangan itu. Sebaliknya, pupilnya tiba-tiba terbuka saat dia melihat ke dalam kuali ungu. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan, dan wajahnya berubah ngeri. Di sisi Golem, yang melihat Choi Asing segera mengangkat kepalanya dengan lemah dan melihat Blood God cairan merah melesat ke arah Yun Xiao. Golem meraung dengan seluruh kekuatannya dan mengangkat tinjunya untuk menghancurkannya. Tubuhnya yang besar juga melompat dan berdiri di depan Blood God. Melihat Golem tersebut yang berdiri di depan Blood God, Choi Asing tidak tinggal diam. Choi Asing menghantam Golem tersebut. Golem yang memiliki kultivasi setara dengan Martial Emperor itu langsung hancur berkeping-keping. Tubuhnya hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Choi Asing juga terkejut. Dia bergumam. Ia tidak menyangka ia bisa menghancurkan golem yang setara dengan Martial Emperor dengan satu serangan. Namun sayang itu hanyalah angan-angan saja. Saat ini golem tersebut segera mengumpulkan diri lagi. Batu yang tadinya berhamburan kini menyatu lagi membentuk tubuh baru. Hal itu mengejutkan Choi Asing. Di dalam tubuh Blood God, Choi Asing tidak menyangka golem itu akan kembali ke dalam bentuk semula. Setelah benar-benar sempurna lagi bentuknya, golem tersebut segera melompat ke arah Choi Asing dan menerkamnya. Serangan demi serangan golem itu lancarkan pada Blood God Choi Asing tanpa ampun. Yang pada akhirnya, Blood God Choi Asing tumbang tanpa bisa melawan lagi. Golem tersebut tersenyum menoleh ke arah Yun Xiao.
seolah dia ingin mendapatkan pujian dari Yun Xiao. Namun dia bingung karena Yun Xiao masih terpaku di atas kuali ungu. Di sisi Yun Xiao dia masih terlihat panik. Dia mengatakan itu benar-benar gawat. Tiba-tiba, kuali ungu mulai memancarkan aura kuno, dan cahayanya tiba-tiba meningkat. Sama seperti tanah yang hidup, cahaya mulai menyebar ke segala arah. Cahaya itu tampaknya sangat suci. Kemanapun itu berlalu, semua kotoran dimurnikan, memberikan aura hangat dan suci kepada orang-orang. Lautan cairan merah Chao Yasing adalah musuh dari aura ini, dan langsung dimurnikan oleh cahaya tersebut, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda akan menghilang. Dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru melambaikan tangannya untuk memanggilnya kembali. Begitu dia menyentuhnya, dia merasakan bahwa Chidara telah berkurang hingga tingkat yang menakutkan. Dia menginjak kakinya dalam kesulitan. Mata Yun Xiao penuh dengan ketakutan, dan segera dia melompat mundur ketika gumpalan Chi hitam berangsur-angsur muncul dan berkumpul di atas kuali ungu. Yun Xiao panik terjatuh, dibantu oleh golemnya. Dia benar-benar tidak bisa mengatakan apapun. Sedangkan gumpalan Chi hitam terus membumbung di langit-langit ruangan itu. Wajah Yun Xiao memucat saat dia menatap Chi hitam di atas. Dia menelan dengan susah payah dan berteriak untuk mereka semua melarikan diri. Mereka sudah selesai. Mereka dalam masalah besar. Yang lain mengurutkan kening dan menatapnya dengan bingung. Yun Xiao dengan lembut mengangkat tangannya ke depan, dan seluruh kuali diangkat olehnya. Dengan beberapa kedipan tangannya, itu langsung dimasukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Melihat itu, Chao Yasing marah dan mengatakan pada Yun Xiao. Yun Xiao mengambil 3 harta dan tanah yang hidup, sendirian. Yun Xiao benar-benar mendapat masalah besar jika Yun Xiao tidak membagi harta itu dengannya. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Istana Meru. Orang lain juga dengan cepat mengelilinginya. Itu terutama terjadi pada Qian Wudi dan 3 orang dari 7 negara adidaya, yang bahkan tidak mendapatkan satu harta pun. Wajah mereka semua pucat dan dingin. Yun Xiao di sisi lain, menatap Chi hitam yang masih bergulung di udara. Dengan ekspresi pahit di wajahnya, dia menanyakan, apakah Chao Yasing tahu asap apa itu? Chao Yasing kesal dan membentak untuk Yun Xiao tidak mengalihkan pembicaraan. Luo Qingyun mendekat mengurutkan kening mengatakan, bukankah itu hanya Chi hitam? Tapi rasanya cukup jahat dan sepertinya tidak sederhana. Orang lain juga memperhatikan keanehan Chi hitam dan mengurutkan kening, mengamatinya sendiri. Yun Xiao mengatakan dengan senyuman masam. Run karakter kuno terus berkedip di kuali ungu, dan ia hanya mengerti sebagian isinya, yang mana isinya adalah tujuan dibangunnya Istana Meru awalnya untuk menekan Chi hitam itu. 5 senjata Suan tingkat 9, dan tanah yang hidup yang mereka ambil adalah inti dari formasi. Pada teks yang ada di kuali tersebut, disebutkan bahwa Chi hitam itu disebut sebagai iblis. Kali ini, ekspresi semua orang sangat berubah. Mereka benar-benar telah menggunakan seluruh istana. Bersama dengan 5 senjata Suan tingkat 9, serta tanah yang hidup berharga untuk menekan objek tersebut. Memikirkannya saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Su Qing terkejut berteriak apakah itu benar? Formasi macam apa itu yang digunakan untuk menekan sosok tersebut? Mungkinkah itu menekan para ahli dari alam dewa 10 arah? Wajah Luo Qingyun menjadi jelek saat dia menatap Chi hitam dan mengatakan, Istana Meru ini telah ada selama puluhan ribu tahun. Bahkan jika itu menekan ahli divine, seharusnya itu akan berubah menjadi debu sejak lama. Sekarang, yang tersisa hanyalah Chi hitam misterius ini. Sosok itu mungkin sudah binasa. Dan hanya tersisa satu Chi hitam itu. Pernyataan ini diakui oleh semua orang. Meskipun alam dewa 10 arah telah lama menghilang dari benua Tianwu, masih banyak ahli alam dewa yang tercatat dalam buku sejarah selama bertahun-tahun. Namun siapa yang bisa menahan kikisan waktu dan tetap abadi? Wajah Yun Xiao masih tidak sedap dipandang saat dia menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa mereka semua berpikir terlalu sederhana. Ia telah menemukan Chi hitam ini beberapa kali. Tampaknya menjadi jenis energi yang berbeda dari Zenchi, seorang seniman bela diri. Beberapa adalah energi murni, sementara beberapa tampaknya memiliki spiritualitas. Sedangkan dia bergumam, saat ini ada energi hitam semacam ini di dalam tubuhnya yang diekstrak dari kristal kuota. Apalagi, kematiannya di pegunungan Tiandang juga terkait dengan energi hitam ini. Dia memiliki perasaan yang samar-samar, bahwa dia secara bertahap mengungkap rahasia yang sangat berbahaya. Dan formasi pengekang di Istana Meru yang telah dia hancurkan hari ini, mungkin telah menyebabkan bencana besar. Liu Yonghe mencibir mengatakan dengan dingin, itu hanyalah energi spiritual. Itu jelas merupakan tubuh energi murni. Bagaimana bisa memiliki spiritualitas? Yun Xiao telah mengumpulkan 4 harta sendiri, bahkan tidak berpikir untuk mengganti topik. Lin Mu dan Geng Qiu juga berdiri kokoh di belakang Liu Yonghe, menatap Yun Xiao dengan dingin. Pada saat ini, Chi hitam di udara tiba-tiba memadat menjadi bentuk lengan, yang menjadi semakin jelas. Itu mendarat di tubuh Liu Yonghe. Semua orang terkejut, namun Liu Yonghe masih tidak menyadarinya.
Dia masih terus mengatakan, Yun Xiao telah memiliki 4 harta. Jangan katakan hal lain. Jika Yun Xiao tidak meninggalkan 3 harta lainnya, maka jangan harap dapat keluar hidup-hidup dari sana. Sosok Ci hitam itu benar-benar seolah telah terbentuk dan menyentuh pundak Liu Yongheng. Dan ketika merasakan sentuhan itu, Liu Yongheng segera menoleh untuk memeriksa. Dan seketika, sosok itu berteriak dengan suara yang mengerikan. Dan seketika juga, sosok itu memasuki tubuh Liu Yongheng melalui mulutnya. Liu Yongheng menjerit sedih. Lengan yang dibentuk oleh gas hitam mengalir ke dalam dadanya dan menghilang. Namun tidak ada luka di tubuhnya. Wajahnya menjadi sangat mengerikan. Tetapi, dengan cepat menjadi tenang. Aura martial Grandmaster berangsur-angsur padam, dan dia kembali keadaan seperti orang biasa. Orang-orang yang melihatnya terkejut dan hanya terdiam memandang perubahan Liu Yongheng. Wajah semua orang menjadi pucat dan mereka mundur, terutama Lin Mu dan Geng Chiu, yang paling dekat di belakang Liu Yongheng. Mereka melompat lebih dari 10 meter dan melihat dari jauh. Wajah mereka penuh keterkejutan dan ketakutan. Wajah Yun Xiao tidak pernah terlihat begitu serius saat dia tiba-tiba berteriak. Dia masih hidup. Di sisi Liu Yongheng, tiba-tiba dia tertawa mengerikan. Suara tawa yang tidak biasa terdengar di aula. Matanya yang tadinya normal kini berubah menjadi berwarna biru pekat. Dia telah berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Tubuhnya memancarkan aura jahat seperti yang dimiliki oleh sosok Ci hitam sebelumnya. Liu Yongheng mulai mengeluarkan suara-suara, seolah dia ingin mencoba untuk berbicara. Yun Xiao tiba-tiba berteriak mengatakan untuk mereka segera bekerja sama guna mengalahkannya. Jika tidak, maka mereka akan binasa di sana. Dia tahu betapa menakutkannya hal ini. Cahaya keemasan terbang dari tangannya dan berputar di udara. Itu membentuk array sederhana dan terbang, menjebak Liu Yongheng. Liu Yongheng awalnya bingung dengan formasi-formasi itu yang mengurungnya. Namun setelah dia mengamatinya lebih jauh, dia mengerti dan mengulurkan tangannya. Dengan perlahan, formasi itu meleleh bagaikan terbakar oleh api. Semua orang terkejut. Ternyata, pengepalan tangan kanan Liu Yongheng telah menghasilkan fluktuasi yang sangat besar. Yun Xiao terlihat pucat karena pengekangnya benar-benar dilelehkan dengan begitu mudah. Sedangkan Luo Qingyun panik mengatakan, apakah mereka benar-benar dapat mengalahkannya? Geng Chiu dan Lim Lu, mereka berdua telah gemetar ketakutan, dan tidak membuang waktu. Mereka melompat melesat ke arah pintu keluar. Mereka mengatakan, mereka harus melarikan diri sebelum terlambat. Tapi tiba-tiba, pintu aula tersebut tertutup tanpa peringatan. Hati semua orang menjadi dingin. Mereka tidak bisa menyembunyikan rasa takut mereka, dan menoleh ke arah Liu Yongheng. Sedangkan Liu Yongheng, yang tengah dirasuki menuju ke arah pintu. Dialah yang melakukannya. Kulitnya pucat dengan mata biru, auranya masih mengerikan. Naga iblis yang melihatnya juga mengatakan pada Yun Xiao, sepertinya ia duga, itu adalah iblis. Naga iblis itu mengatakan pada Yun Xiao dengan nada yang sangat serius, bahwa ia hanya tidak tahu seberapa kuat iblis ini. Jika ia tidak bisa menekannya, lebih baik pergi dengan cepat. Ekspresi serius di wajah Yun Xiao tidak pudar. Dia mengamati dengan hati-hati dan mengatakan, dilihat dari auranya, dia hanya setingkat Martial King. Namun itu memberikan rasa tekanan yang tak terlukiskan. Tiba-tiba, Lin Mu berteriak keras memohon pada Liu Yongheng bahwa mereka berdua termasuk dalam 7 kekuatan adidaya dan selalu berhubungan baik. Jadi ia memohon untuk membiarkan Geng Chiu dan dirinya pergi. Dia berteriak beberapa kali, tapi Liu Yongheng masih tanpa ekspresi. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dan gas hitam di atasnya terus melonjak, seolah dia tidak beradaptasi dengan tubuhnya. Ekspresi Qian Wudi serius saat dia mendengus dingin. Liu Yongheng sudah dirasuki. Liu Yongheng telah tiada. Ekspresi Lin Mu berubah. Dia menangkupkan tinjunya dan mengubah panggilannya pada Liu Yongheng menjadi senior. Bahwa mereka memiliki hubungan pribadi yang sangat baik ketika masih hidup. Harta yang digunakan untuk menekannya, semuanya adalah orang-orang itu, dan tidak ada hubungan dengannya. Mereka yang mendengar pernyataan Lin Mu tidak bisa tidak terkejut. Betapa pengejutnya Lin Mu. Liu Yongheng akhirnya membuka matanya perlahan. Ada suara tulang di tenggorokannya. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa berbicara, terlalu lama dan tidak tahu bagaimana cara mengucapkannya. Liu Yongheng menunjuk ke arah Lin Mu dan mengatakan bahwa Lin Mu adalah lalat. Mendapatkan tatapan dan telunjuk Liu Yongheng yang mengarah padanya. Lin Mu merasakan merinding di hatinya dan sedikit menggeser tubuhnya untuk menghindari tekanan aura yang sangat tidak nyaman itu. Tiba-tiba hembusan angin berteriuk melintasi aula, diikuti oleh jeritan sengsara Lin Mu. Liu Yongheng bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat dan meraih leher Lin Mu dengan tangan kanannya. Terdengar suara patah yang merepotkan. Semua orang terkejut dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Lin Mu baru saja sedikit ceroboh, dan seseorang yang berada di ranah martial Grandmaster telah dihabisi oleh Liu Yongheng dengan sekali gerakan.
Liu Yongheng membuang mayat Lin Mu dan mulai memutar kepalanya dengan kiku. Dari waktu ke waktu, dia akan menampar kepalanya dengan keras dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa kamu tidak ingat? Siapa itu? Siapa aku? Dan di mana? Di mana tempat ini? Semua orang menelan air liur mereka, dan kaki mereka tanpa sadar bergerak mundur. Meskipun aura yang dipancarkan hanya setingkat Martial King, Liu Yongheng dengan mudah menghabisi seorang Martial Grandmaster. Tidak ada yang berani memprovokasinya. Liu Yongheng berbalik dan tatapannya menyapu kerumunan. Dia berkata dengan suara serak ketika menunjuk Chao Yasing dan yang lainnya bahwa tubuh mereka tidak baik. Namun ketika dia menunjuk ke arah Yun Xiao dan mengatakan bahwa tubuh Yun Xiao sangat bagus. Kemudian dia menunjuk Luo Qingyun dan mengatakan tubuh Luo Qingyun juga bagus. Luo Qingyun tidak bisa membantu, tetapi mundur selangkah. Wajahnya juga pucat saat dia menanyakan pada yang lainnya, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus menghabisinya bersama, sebelum iblis itu terbiasa dengan tubuh barunya. Yun Xiao dengan senyuman massa mengatakan, jika itu bisa dihabisi, mengapa penguasa Istana Meru mengatur metode yang berlebihan untuk menyegelnya? Ia menyarankan agar setiap orang menggunakan semua harta yang mereka telah miliki, dan menekannya lagi. Ekspresi perjuangan melintas di wajah Suci, dan dia akhirnya mengatakan itu bagus. Selama Yun Xiao bersedia, ia juga akan bersedia. Namun formasi penyegelan telah dihancurkan, jadi bagaimana mereka akan melakukannya? Yun Xiao dengan mengeluarkan kuali ungu yang telah dia simpan menimpali. Meskipun ia tidak mengerti eri yang sebelumnya, ia tahu beberapa set eri yang sangat kuat. Selama mereka bekerja sama, mereka seharusnya bisa menyegel lagi. Semua orang merasa bahwa masalah ini tidak biasa. Jika mereka tidak bekerja sama, kemungkinan besar mereka semua akan binasa di sana. Jadi, mereka semua memasang ekspresi yang sangat serius. Mereka segera mengaktifkan teknik dan kartu trap mereka. Chao Yasing dengan bendera cairan merah, Mani dengan koin dan yang lainnya, sedangkan Yun Xiao masih mencoba membuat formasi menggunakan kuali ungu. Liu Yongheng melihat kuali ungu di udara dan tiba-tiba gemetar. Dia meraung dan sepertinya sudah gila. Sepasang mata biru muda itu berangsur-angsur menjadi sedalam laut. Dan tangan kanannya diselimuti oleh si hitam. Itu bergetar tanpa henti, dan dia terus berteriak itu adalah kuali gunung dan sungai. Saat itu, serangan gabungan dari Chao Yasing dan yang lainnya melesat ke arah Liu Yongheng. Sedangkan Liu Yongheng seolah akan mulai pergerakannya menyerang Yun Xiao dan berteriak. Itu adalah kuali ungu dan sungai. Yun Xiao terkejut karena pada saat itulah Yun Xiao mengetahui nama kuali ungu tersebut, yaitu gunung dan sungai. Yun Xiao kemudian berteriak untuk mereka tidak perlu panik. Tingkat kultivasi sosok itu tidak tinggi saat ini, hanya di ranah Martial King. Mereka akan menyegelnya bersama-sama. Formasinya telah selesai. Luo Qingyun dan juga Golem mulai bergerak dan mendekati Liu Yongheng. Seketika, bayangan naga sejati muncul dan berkedip di sekeliling Luo Qingyun. Lalu itu membentuk segel dengan kedua tangan dan membantingnya. Raungan naga yang sepertinya berasal dari zaman kuno bergema di aula. Sedangkan Golem mengerahkan serangan beruntun ke arah Liu Yongheng. Mata Liu Yongheng menunjukkan ekspresi terkejut. Dia buru-buru menghentikan tubuhnya. Dia udara dan melemparkan pukulan dengan tangan kanannya. Si iblis hitam meledak menjadi tornado, dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Si hitam dan si hijau naga sejati. Ketika kekuatan menyebar dan tampaknya berimbang, mereka saling melahap dan segera menghilang. Luo Qingyun merasa seolah-olah dia telah ditabrak gunung. Dia memuntahkan seteguk cairan merah dan dikirim terbang. Bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia masih terluka parah setelah melepaskan serangan terkuatnya. Tanduknya patah, sedangkan tubuh Golem hancur berkeping-keping, yang kemudian mereka terjatuh di lantai. Luo Qingyun yang masih memiliki sisa kekuatan, menoleh untuk melihat apa yang terjadi pada Liu Yongheng. Dia menoleh. Kekuatannya seharusnya mampu menghancurkan seorang yang berada di ranah Martial Grandmaster. Namun ketika melihat ke belakang, di mana Liu Yongheng berada, dia terkejut tidak percaya. Liu Yongheng telah berubah menjadi sosok skeleton tanpa daging. Sosok itu mengatakan, tubuh itu benar-benar dalam kondisi yang tidak baik. Itu adalah kerugiannya. Di sisi Yun Xiao, dia yang terus mempertahankan formasinya pada kuali ungu berteriak untuk tidak berhenti menyerang. Karena dari apa yang terlihat, menunjukkan bahwa serangan mereka bekerja. Adegan ini terlalu mengejutkan. Qian Wudi menghirup udara dingin dan melemparkan koin tembaga sambil berteriak. Itu membesar dengan cepat di udara dan menekan Liu Yongheng. Namun itu tidak bertahan lama, karena dalam sekejap itu dapat dihindari. Dan sekarang Qian Wudi bersama dengan Su Qing menyerang secara langsung ke arah Liu Yongheng. Mata Chao Yasing menjadi merah padam saat tubuhnya mulai terbakar. Auranya mulai naik, dan energi gelap mulai berputar-putar di sekitar telapak tangannya. Terus-menerus memotong udara di sekitarnya dan meninggalkan tangannya. Namun, ketika serangan itu belum sempat menyentuh Liu Yongheng, tiba-tiba Liu Yongheng membuka mulutnya. Mulutnya dengan cepat melebar dan langsung merobek wajahnya. Gelombang suara besar menyebar dan bergema di dalam aula. Itu mengejutkan.
Liu Yongheng meneriakkan 3 kata dengan suara yang sangat serak. Chi iblis di tangan kanannya mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, dan run hitam menyembur keluar satu persatu. Dengan dia sebagai pusatnya, badai hitam terbentuk dan menyebar dengan cepat, dengan suara gemuruh yang aneh. Saat itu, terdengar suara ledakan 3 kali, yang mana itu adalah 3 serangan yang mendarat satu demi satu, dan meledak di sekitar Chi hitam. Serangan dari Qian Wudi, Su Jing, dan juga Cao Yasing. Akibat dari serangan Chi iblis yang bagaikan badai itu, 3 orang tadi terlempar dan membentur lantai. Pada saat ini, sebagian besar Chi iblis tersebar. Tubuh Liu Yongheng benar-benar hancur, hanya menyisakan separuh kepalanya, yang membuat orang bergidik. Liu Yongheng mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghabisinya. Mulut setengah kepala itu masih bergerak, seolah tidak terpengaruh. Tiba-tiba terdengar suara Yun Xiao yang menyebutkan teknik penyegelan. Pada teriakan nyaring Yun Xiao, eri di sekitarnya akhirnya bergerak cepat menuju pusat. Kekuatan eri terhubung satu sama lain dan membentuk sosok makhluk menjulang di udara dan bergegas menuju Liu Yongheng seperti gelombang. Liu Yongheng terkejut melihat hal itu. Yun Xiao, ia masih mempertahankan segel tangannya berteriak sekali lagi, segel iblis tersebut. Kepala terakhir Liu Yongheng benar-benar hancur. Raungan ketakutan keluar dari gas hitam. Ia tidak ingin disegel kembali. Namun sosok yang terbuat dari formasi itu menghembuskan cahaya biru keemasan, mekar dan dengan cepat mengalir ke Chi hitam tersebut. Dan mulai membungkus sosok hitam iblis itu, seolah-olah akan membentuk kepompong emas. Liu Yongheng berteriak untuk tidak menyegelnya. Namun itu tidak dihiraukan oleh Yun Xiao. Cahaya biru keemasan terus membungkus Liu Yongheng. Tidak hanya berhenti di sana. Ketika Liu Yongheng telah berhasil disegel menjadi sebuah kepompong, Yun Xiao berteriak memanggil kuali ungu. Kuali ungu bercahaya dan menekan kepompong tersebut. Area cahaya biru keemasan terbang ke tengah satu persatu. Setelah beberapa saat, kepompong emas besar tenang di depan semua orang, memancarkan rasa kekuatan yang melonjak. Luo Qingyun bergumam, apakah itu benar-benar berhasil? Sosok itu sepertinya tidak sekuat yang ia bayangkan. Mungkin, penyegelan selama bertahun-tahun telah membuatnya kehilangan kekuatannya. Yun Xiao juga mengerutkan kening, merasa itu agak terlalu aneh, dan juga mudah. Apakah itu benar-benar berhasil menyegelnya? Sedangkan semua orang memandang Yun Xiao dengan ngeri. Ray yang begitu mengerikan telah diselesaikan dalam waktu sesingkat itu, dan mereka semua merasa bahwa Yun Xiao bahkan lebih menakutkan daripada Liu Yongheng. Setelah itu, Su Zhi mengatakan bahwa ia dapat melihat bahwa kata-kata sosok itu teredam dan pikirannya tidak jelas. Dia seharusnya perlahan terkorosi di segel panjang. Bahkan jika mereka tidak melepaskannya hari ini, sosok itu akan terus tersegel dan akhirnya menghilang dari dunia. Qian Wudi meliriknya dan niat menghabisi. Di tubuhnya meloncat lagi mengunci Su Jing. Dia menyerang Su Jing dan berteriak dengan dingin, serahkan cerminnya. Su Jing ketakutan menunduk menghindari serangan Qian Wudi mengatakan bahwa kamar dagang Qian sangat kaya. Tidak bisakah Qian Wudi memberikan cermin itu padanya? Selain itu, Luo Qingyun dan Cao Yasing masing-masing mendapatkan 1, dan Yun Xiao mendapatkan 4. Mengapa Qian Wudi tidak pergi ke mereka daripada menargetkannya? Qian Wudi menimpali marah. Jika Su Jing tidak ikut campur, ia akan mendapatkan cermin itu sejak lama. Jika Su Jing tidak menyerahkannya, ia akan memburunya dimanapun Su Jing berada. Su Jing mundur beberapa langkah untuk menghindari serangan Qian Wudi dan berteriak. Qian Wudi selalu menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Meskipun Su Jing tidak takut pada Qian Wudi, dia tidak bisa terus diganggu seperti itu. Tatapan mata Cao Yasing suram dan tidak pasti. Dia telah merencanakan untuk memaksa Yun Xiao menyerahkan beberapa harta. Tetapi dia telah melihat serangan terakhir beberapa kali milik Yun Xiao sebelumnya. Dan semuanya sangat kuat. Bahkan jika dia menggunakan semua kartu trafnya, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dengan melawan Yun Xiao. Luo Qingyun tiba-tiba meraung untuk mereka. Berdua berhenti bertengkar. Luo Qingyun menatap kepompong emas di tengah. Cahaya biru kemasan semakin redup dan redup, dan lapisan gas hitam melonjak di dalamnya. Secara perlahan, merusaknya. Bahkan kuali gunung dan sungai bergetar seolah tidak kuat menahan perlawanan dari sosok iblis yang tersegel. Mereka semua tidak bisa memalingkan pandangan mereka pada kepompong di atas. Wajah mereka ngeri ketika melihat Chi hitam semakin pekat dan menggumpal padat kembali. Yun Xiao terkejut. Dia tiba-tiba teringat adegan pertempuran Phoenix dengan monster hitam ketika dia berada dalam kesadaran Phoenix di Gunung Phoenix. Chi hitam tampaknya sangat korosif, dan bahkan dapat menimbulkan korosi pada tubuh energi murni. Saat tengah melamun, tiba-tiba Yun Xiao dikejutkan dengan sosok dengan mata biru yang sangat dekat padanya. Sosok itu tersenyum dan menyapa Yun Xiao. Yun Xiao dengan refleks segera menendang kakinya,
dan mengendarai bola air untuk melayang menjauh dari sosok tersebut. Semua orang yang melihatnya terkejut. Sosok itu begitu cepat. Dan sejak kapan itu lepas dari segel? Sosok hitam itu masih melayang dengan bentuk yang sempurna. Dia mengangkat tangannya dan mengatakan, akhirnya ia mendapatkan kembali kesadaran penuhnya. Sosok pria itu mengangkat kepalanya. Wajahnya sangat tampan sehingga hampir seperti iblis. Dia memberikan perasaan bahwa dia baru berusia 15 tahun atau 16 tahun. Meskipun aura di tubuhnya masih setingkat Martial King, itu membuat seseorang merinding. Dia melihat sekeliling, dan gerakan serta matanya tidak canggung dan kabur seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia memberikan perasaan kelincahan. Mata biru mudanya akhirnya tertuju pada Yun Xiao, dan dia terus menatapnya. Sosok itu mengatakan bahwa tubuh Yun Xiao benar-benar tidak buruk. Untuk memiliki tubuh yang kuat di ranah Martial King, itu akan menjadi wadah yang baik baginya. Senyuman menakutkan muncul di wajah dingin dan jahat sosok tersebut, yang membuat hati semua orang mati rasa. Yun Xiao dan yang lainnya di bawah penuh dengan perasaan menakutkan, terutama Yun Xiao yang paling dekat. Wajah Yun Xiao sangat serius saat dia menanyakan, siapa sosok pria itu? Yun Xiao telah melakukan kontak dengan si iblis hitam ini beberapa kali. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan seseorang yang memiliki kekuatan semacam ini. Sosok pria itu terbang dan mendarat di kuali gunung dan sungai. Dia tertawa mengatakan, Yun Xiao tidak perlu tahu siapa dirinya dan kuali itu. Ia benar-benar berterima kasih pada mereka semua. Dan ia ingin tahu, zaman apa saat ini? Sudah berapa lama ia disegel? Chao Yaseng mendengus mengatakan, bahwa sosok pria itu hanya berpura-pura. Tidak peduli seberapa kuat sosok pria itu di masa lalu. Sosok pria itu hanya berada di ranah Martial King sekarang setelah bertahun-tahun. Beberapa dari mereka dapat menghabisi sosok pria itu dalam sekejap. Chao Yasing bersikap sombong dan meremehkan sosok pria itu. Pria itu sepertinya tidak mendengar kata-kata Chao Yasing. Dia memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Ia merasa aneh, mengapa ia tidak bisa merasakan bagian yang lain. Wajahnya dipenuhi amarah, dan dia tampaknya sangat marah. Tapi kemudian dia tersenyum mengatakan, ia tidak peduli lagi. Ia akan menggunakan kuali itu untuk saat ini, dan memikirkan hal-hal lain. Dia membuang pikirannya dan menatap Yun Xiao dengan mata sedingin es, berusia 10.000 tahun. Seolah dia mencoba untuk melihat dalam diri Yun Xiao. Yun Xiao terkejut, karena merasakan sesuatu menyeruak dalam tubuhnya. Terlepas dari kekuatan jiwa Yun Xiao yang kuat, dia masih merasa sedikit takut di bawah tatapan pria itu. Yun Xiao berteriak untuk menyerahkan kuali ungu itu padanya. Dengan teriakan nyaring, Yun Xiao menghunus pedang kembar bayangan ungu di tangannya dan mengirimkan sinar pedang dari langit. Bayangan naga iblis muncul darinya, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, siap untuk menebas semuanya. Bayangan naga iblis meraung dan bersiap melahap sosok pria itu. Namun sosok pria itu malah duduk santai di atas kuali. Matanya penuh kekaguman dan mengatakan itu tidak buruk. Tidak buruk sama sekali. Yun Xiao hanya berada di ranah Martial King, namun memiliki kekuatan tempur dari seorang Martial Emperor tingkat puncak. Sepertinya, ia tidak salah memilih wadah. Dia melompat ringan dan menghindari serangan itu. Serangan itu langsung menghantam aula dalam, dan seluruh tanahnya retak. Sejumlah besar kerikil berjatuhan. Yun Xiao terkejut karena sosok pria itu menghilang dari sana. Tapi tiba-tiba, sosok itu berada di belakang Yun Xiao dan mengatakan, sungguh pemahaman yang kuat tentang niat pedang. Sepertinya, ia telah meremehkan Yun Xiao. Kekuatan pedang ini mungkin berada di ranah Martial Emperor. Yun Xiao terkejut mendengar pernyataan sosok pria itu. Dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Sosok pria itu melanjutkan. Yun Xiao baru terlihat seperti berusia 15 tahun. Yun Xiao adalah monster. Dan kekuatan gelombang yang berasal dari tubuh Yun Xiao sangat kuat. Jika Yun Xiao terus berkultivasi, ia khawatir Yun Xiao akan dapat mengejarnya di masa depan. Selain itu, Yun Xiao telah menundukkan naga iblis kecil itu. Ia penasaran bagaimana Yun Xiao melakukannya. Dan sebagai hadiah, karena Yun Xiao telah mengendalikan kuali itu, ia akan memberitahu Yun Xiao namanya. Yun Xiao bisa memanggilnya sebagai Dijia. Merupakan kehormatan besar bagi Yun Xiao untuk mengetahui namanya. Sosok pria itu tampak sangat puas, yang kemudian meneruskan, Yun Xiao bisa binasa tanpa penyesalan. Dengan cibiran di wajahnya, Yun Xiao berdiri di atas gelembung dengan pedang di tangannya mengatakan, apakah Dijia ingin merasukinya? Apakah Dijia berpikir, Dijia adalah master yang berada di ranah Martial Supreme? Chao Yaseng tiba-tiba menyela. Yang Dijia inginkan adalah tubuh Yun Xiao bukan? Jadi itu tidak ada hubungan dengannya. Dan ia akan pergi sekarang. Akan lebih baik jika dia bisa pergi sekarang. Menurutnya, baik Yun Xiao dan Dijia yang aneh,
adalah musuh yang sangat licik dan menakutkan. Jika mereka berdua berakhir dalam keduanya kalah, itu akan menjadi hasil yang paling dia senangi. Jian Wudi dan Su Jing, serta Luo Qingyun dan juga Geng Jiyu, yang bersembunyi di samping semuanya memiliki pemikiran yang sama dan menatap Dijia. Dijia menyipitkan matanya dan tersenyum mengatakan, bahkan jika mereka semua memohon agar ia memilih mereka sebagai wadah, mereka semua tidak memiliki kualifikasi itu. Dijia meneruskan, ia baru saja keluar dari masalah, tapi ia belum sepenuhnya bebas. Meskipun kekuatan mereka semua agak lemah, tapi ia akan merubah mereka menjadi boneka dan melayaninya. Semua orang tercengang. Meskipun mereka tidak begitu mengerti bagian pertama dari kalimat Dijia, mereka mengerti bagian kedua. Wajah mereka semua tenggelam. Chao Yasing sangat marah. Dia memasang kuda-kudanya mengatakan, Dijia begitu lancang. Jangan mengira mereka akan takut padanya hanya karena Dijia berasal dari latar belakang yang tidak diketahui. Karena ia tidak bisa menyegelnya, ia akan menghapus Dijia dari muka bumi. Teknik pembakar cairan merah melonjak. Chao Yasing menuangkan semua chi sejatinya ke dalam serangannya itu dan melambaikannya. Dengan teriakan keras, sebuah sungai cairan merah mengalir dari langit, seolah-olah berasal dari alam sembilan ketenangan. Ada banyak aura permusuhan yang berasal darinya. Cahaya merah berputar ke semua jenis wajah yang ganas, meraung dan mencoba menelan Dijia. Bukannya takut, Dijia malah mengatakan, apakah Chao Yasing ingin menghapus keberadaannya hanya dengan teknik lemah seperti itu? Seringai muncul di wajah Dijia. Dia mengangkat tangan kanannya, dan ci iblis hitam samar bangkit dari telapak tangannya. Secara bertahap, mengembun menjadi tebasan ci yang vital. Itu berputar dengan cepat di udara, memotong udara di sekitarnya dengan keras, dan membuat suara yang menusuk telinga. Dijia menggumamkan, tebasan esensi iblis. Ci biru langsung ditembakkan, dan lautan cairan merah yang bergelombang terbelah menjadi gulungan kain merah. Dunia cairan merah segera dibagi menjadi dua bagian. Itu hancur, dan serangan Cibiru menghujam Chao Yasing tanpa ampun dan tanpa perlawanan.